Yang selanjutnya adalah majruratul asma, huruful jarri wal idhofah. Isim-isim majrur, ada huruf jar dan idhofah. Yujarul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarril atiyah wa hiya min, ila, hatta, an, ala, fi, alba, wal lam, al kaf, wawul qasam, ta'ul qasam, ruba, mud, mundu, ada, hasya. Isim bisa dijarkan jika sebelumnya terdapat huruf jar. Di antaranya adalah min yang bermakna dari, ila ke, hatta hingga atau sampai, an dari atau tentang, ala di atas, fi di dalam, alba dengan, walam untuk, al-kaf seperti, wawul qasam demi, ta'ul qasam demi, rubba banyak atau sedikit, mud sejak, mundu sejak, ada selain atau kecuali, hasya selain atau kecuali. Jadi isim dijarkan atau berupa majrur ketika dia sebelumnya didahului dengan huruf jar, salah satu huruf jar ini. Atau yang kedua, isim itu bisa dijarkan juga jika berupa idhofah atau berupa susunan idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini pasti beri'rab jar. Kemudian alamatun lil khafdi atau tanda atau ciri-ciri i'rab jar. Alamatun lil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Tanda atau ciri-ciri i'rab jar itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kasrah, yang kedua ya, dan yang ketiga adalah fathah. Ingat ya, i'rab adalah harokat akhir sebuah kata. Jadi jar ini memiliki harokat tanda atau harokat akhirnya itu ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Kemudian untuk tempat-tempatnya, kasroh, ya, dan fathah itu di mana aja? Nah, di sini yang pertama adalah alamatu atau tandanya. Al-wada'u ke tempatnya. Mislu contoh. Yang pertama kasroh. Kasroh ini ada di 3 tempat. Yang pertama ada isim mufrad munsorif. Isim mufrad yang bisa kemasukan tanwin. Contohnya fil madrasati ilal baiti. Nah, al madrasati dan al baiti ini merupakan isim mufrad. Maka ketika kemasukan huruf jar, i'rabnya tanda jarnya di sini adalah kasroh. Baiti madrasati. Yang kedua, tempat yang kedua untuk kasroh adalah di jamak taksir. Jamak taksir ini contohnya fil kutubi. Al-kutubi ini jamak taksir dari mufrad atau kata al-kitabu. Al-kitabu itu satu buku, kalau al-kutubi itu banyak buku. Yang ketiga di jamak mu'annas salim. Jamak yang menunjukkan perempuan. Contohnya minat tolibati. Dari mufrad atau dari kata tunggal atau libatu, kemudian dijadikan jamak mu'annas salim menjadi at-tolibati. Nah, ini tanda jarnya ini adalah kasroh. Yang kedua adalah ya. Yaitu ada di 3 tempat. Yang pertama ada asmaul khamsah. Contohnya an abika, min ahika. Ya. Tanda jarnya itu bukan kasrohnya, tapi huruf ya-nya itu. Abika, dari ayahmu. Nah, min ahika, dari saudaramu. Jadi tanda jarnya itu bukan kasrohnya ini, tapi huruf ya-nya ini. Yang kedua adalah at-tasniyah atau isim yang berjumlah 2. Contohnya, minat tolibaini, dari 2 orang siswa. Tanda jarnya di sini adalah ya-nya, bukan kasroh di na-nya ini. Kalau tasniyah kan ketambahan ya dan nun. Tapi tanda jarnya itu bukan harokat kasrohnya di nun ini, tapi adalah huruf ya-nya ini yang di tengah ini. Kemudian yang ketiga adalah jamak minal muslimina, yaitu jamak untuk laki-laki. Tanda jarnya adalah ya.
Kemudian untuk tasniyah dan jamak, perbedaannya adalah kalau tasniyah itu harokat sebelum ya itu fathah, kalau jamak harokat sebelum ya adalah kasroh, muslimina. Kalau yang tasniyah tolibaini, aini untuk tasniyah dan ina untuk jamak. Kemudian untuk yang ketiga, ciri atau tanda jar yang ketiga adalah al-fathah, fathah. Fathah ini berada di satu tempat, yaitu al-ismul ladzi la yunsarifu, isim yang tidak bisa menerima tanwin atau yang disebut sebagai isim ghairu munsharif. Contohnya fil masajida. Harusnya kan kalau kemasukan fi itu adalah masajidi, masjidi ya, kasroh. Tapi karena al-masajida ini termasuk isim ghairu munsharif, dia tidak bisa kemasukan tanwin kalau alnya ini dihilangkan, maka tanda jarnya berupa harokat fathah. Jadi kalau nggak ada alif lamnya ini kan masa jida, masa jidu, masa jidi. Masa jida, masa jidu ya. Nggak bisa masa jidan, nggak bisa. Masa jidun juga nggak bisa karena isim ghairu munsharif. Nanti akan kita bahas. Ya, kemudian untuk isim yang dijarkan, contohnya adalah yang pertama, misalnya sirtu minal manzili ilal hadiqati. Aku berjalan dari rumah ke kebun. Yang saya tandai merah, yang saya garis bawahi adalah isim yang majrur atau isim yang dijarkan. Yang pertama misalnya al-manzili, ketika kita dirinci ini akan seperti ini. Al-manzili majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu. Jadi kata al-manzil, al-manzili itu dijarkan dengan huruf jar min dan tanda jarnya adalah kasroh. Jadi kata al-manzili ini majrur itu karena ada huruf jar min. Maka dia menjadi al-manzili. Kemudian kata yang kedua adalah al-hadiqati, majrurun bi'ila wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kata al-hadiqati dijarkan dengan huruf jar ila dan tanda jarnya adalah kasroh. Al-hadiqati karena al-hadiqati al-manzili merupakan isim mafrud, isim mufrad maksudnya, isim mufrad. Maka ciri atau tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian contoh yang kedua, adrusu fi ghurfatil mudzakarati. Saya belajar di ruang belajar. Jadi ada dua yang saya garis bawahi, garis merahi. Ada ghurfati, ada al-mudzakarati. Ini adalah isim yang majrur atau isim yang dijarkan. Yang pertama untuk ghurfati. Ghurfati ini majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-kasroh. Kata ghurfati dijarkan dengan huruf jar fi dan tanda jarnya adalah kasroh. Karena dia isim mufrad. Yang kedua adalah al-mudzakarati, majrurun li'annahu mudhafun ilaih min mudhaf ghurfati. Jadi kata al-mudzakarati ini beri'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih dari mudhafnya yaitu kata ghurfati. Jadi kata ghurfatil mudzakarati ini merupakan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya yang ghurfati, mudhaf ilaihnya yang al-mudzakarati. Kemudian mudhaf ilaih itu adalah i'rabnya jar, dia majrur, dia pasti jar. Maka al-mudzakarati ini kemudian di akhir harokatnya berupa kasroh karena dia menjadi mudhaf ilaih.